Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, pemrogram tasawuf modern. Sekarang ini tasawuf modern itu sudah sampai kepada materi yang ke-13. Judulnya Iman Inda Failasuf, beriman menurut para failasuf. Adik-adikku yang sangat berbahagia, iman menurut para failasuf itu diawali dengan kuncinya itu adalah Islam, terus akidah dan iman. Nah, Al-Quran dan hadis menurut para filsuf itu, kalau dilihat dari isinya, yaitu melahirkan 3 hukum: ahkamul Islam, terus ahkamul akidah, dan ahkamul akhlak. Nah, ahkamul Islam, ahkamul akidah, ahkamul akhlak itu sekarang kita bahas satu persatu. Ahkamul Islam itu ada 5. Al-wajibu, wajib. Jadi di dalam Al-Quran ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah itu imma ayyakuna hadisan wa imma ayyakuna amalur rasul. Jadi ada kalanya sunnah, hadisan, imma ayyakuna sunnatah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut definisi sunnah itu, manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katanya amalan, kaulan wa amalan wa takriron. Jadi kata-kata, perbuatan, dan takrir, pernyataan. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kemudian yang ketiga itu halal. Jadi di dalam Al-Quran hadis itu menerangkan apa yang halal, dan kebalikannya yang keempat itu al-haram, apa yang haram, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ketika lahir wajib, sunnah, halal, dan haram, para pemikir melahirkan hukum yang ke-5, yaitu mubah, boleh. Boleh, tidak ada larangan di dalam Al-Quran, tidak ada larangan di dalam hadis, tidak ada anjuran di dalam Al-Quran, tidak ada anjuran perintah di dalam hadis, namanya mubah, boleh kita lakukan. Nah, sebetulnya hujjahnya Islam itu ada 5 memang. Apa katanya hujjahnya Islam? Buniyal Islam ala khamsin. Jadi kata Rasulullah, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lah, hujjahnya kalau di dalam hadis itu ada 5 itu hujjahnya. Adik-adikku yang sangat saya hormati, kita kerjakan ini, syahadat ini. Mungkin adik-adik baca syahadat itu ketika sholat aja, padahal ibadah kepada Allah itu ada 5 itu. Yang dominan itu sholat, zakat, dan saum. Zakat itu setahun sekali, labudda minal haul. Sholat itu 5 kali. Puasa itu labudda minal haul juga, setahun sekali. Haji seumur hidup sekali, itu pun kalau mampu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kemudian yang kedua itu ahkamul akidah. Ahkamul akidah itu orang itu harus muslim.
Muslim itu ya baca syahadat itu tadi. Orang itu harus mukmin. Orang itu tidak boleh munafik, tidak boleh kafir, dan tidak boleh musyrik. Ini anjuran Tuhan itu hanya dua, Muslim dengan mukmin. Munafik, kafir, dan musyrik dilarang oleh Tuhan. Nah, itu akidahnya. Maka hujahnya itu sebetulnya ada 6. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kalau di dalam Al-Quran ada 5. Kalau plus hadis wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi. Qada dan qadar yang baik menurut Allah, itu. Yang jelek menurut Allah. Jadi Allah itu menciptakan baik dan buruk. Jadi kita sebagai orang tinggal milih. Kalau milih yang baik-baik namanya Muslim dan namanya mukmin. Kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak, namanya munafik. Kalau tidak sama sekali tidak mau, namanya kafir. Kalau mensekutukan Tuhan, namanya musyrik. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, ini kita sebagai mengarah kepada mukmin harus bersih. Tidak melanggar seluruh hukum yang ada ini, tidak melanggar seluruh hujjah yang ada. Yang terakhir itu ahkamul akhlak. Ahkamul akhlak itu sebetulnya ada 2, mahmudah dengan madmumah, baik dengan buruk. Baik dengan buruk, tapi kita harus memilih yang baik. Sebetulnya ahkamul akhlak itu namanya iman. Iman itu apa? Aplikasi antara Islam dan akidah. Di aplikasi Islam dan akidah. Jadi Muslim dan mukmin menjadi satu kesatuan. Itu namanya iman. Tapi satu kesatuan yang mengarah kepada amar, mengarah kepada rasa. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu sudah mampu merasakan seluruh yang diberikan oleh Allah, seluruh yang diwajibkan dan seluruh yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak gitu, tidak mampu merasakan itu, maka kita derajatnya belum mukmin. Jadi Muslim, mukmin ini, Muslim dan mukmin menjadi kesatuan. Jadi akhirnya ketika menjadi kesatuan itu iman. Karena itulah sebetulnya hujahnya apa sih iman itu? Kalau menurut para pemikir, udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuklah di dalam keselamatan itu secara sempurna. Jadi masuk di dalam keselamatan secara sempurna itu masuklah di dalam Islam secara sempurna itu apa? Hukum Islam dilaksanakan, hukum iman dilaksanakan, dikerjakan. Maka itu adalah iman sudah. Iman. Lah hukumnya dilaksanakan kan belum beriman, belum merasakan. Ini mencoba merasakan. Karena iman itu di dalam hati, Islam itu di dalam akal. Paduan antara akal dan hati itu namanya iman. Nah, ketika sudah paduan antara Islam dengan akidah ini, imma ayyakuna kita itu makrifat, imma ayyakuna kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, yang ada di akal itu harus diyakini, yang ada di hati itu harus dirasakan, kan gitu. Jadi maka keyakinan dan rasa itu menjadi satu kesatuan, akhirnya kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mesti mahmudah akhlaknya, tidak madmumah gitu. Mesti mahmudah, mesti terpuja akhlaknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Adik-adikku merangkum ini, kemudian kembalikan kepada classroom, kemudian adikku absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.